Pemirsa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa penggunaan rokok elektrik dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Cairan perasa yang mengandung nikotin dapat merusak paru-paru sehingga berpotensi merusak saluran pernapasan hingga memunculkan sel kanker. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta seluruh negara agar melarang penggunaan rokok elektrik atau vape dengan berbagai rasa. Menghirup 30 kali rokok elektrik, maka setara dengan sebatang rokok. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan vape terbanyak oleh anak muda di dunia. Karena adanya anggapan bahwa rokok elektrik atau vape lebih aman daripada rokok konvensional. Di samping itu, penggunaan vape belum terbukti bisa membuat seseorang berhenti merokok. Namun sebaliknya, bahaya yang ditimbulkan begitu berpengaruh untuk kesehatan. Seperti cairan-cairan perasa yang mengandung nikotin dapat merusak paru-paru hingga berpotensi merusak organ tubuh. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Dr. Hendras selaku dokter spesialis paru Universitas Negeri 11 Maret. Kita langsung saja menyapa narasumber kita. Selamat siang, Dr. Hendras. Apa kabar? Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja Dr. Hendras membahas tentang vape ya, yang kini juga sudah digunakan oleh anak-anak muda kita sebagai sebuah lifestyle begitu. Kalau untuk sebagian orang yang menggunakan vape atau para vapers ya, ini vape ini lebih aman digunakan daripada kita mengonsumsi rokok konvensional atau yang menggunakan tembakau. Nah, kalau dari segi kesehatan sendiri, apakah sebetulnya vape ini sama membahayakannya dengan rokok tembakau, Dr. Hendras? Ya, baik, terima kasih. Memang ini sesuatu yang menjadi perhatian juga ya, di mana vape ini di kalangan khususnya anak-anak muda, generasi muda ini diminati ya, dianggap bahwa vape ini sebagai salah satu cara untuk mengalihkan dari kebiasaan merokok konvensional yang merokok biasa itu. Tetapi berdasarkan beberapa penelitian sebetulnya untuk kandungannya, efeknya terhadap paru, mungkin kadar nikotin atau zat-zat yang berbahaya ini masih tanda tanya gitu. Apakah benar bahwa vape ini benar-benar aman digunakan? Ya tentunya apabila kalau dulu itu salah satu tujuan vape ini kan sebetulnya untuk terapi berhenti merokok ya. Tapi untuk terapi berhenti merokok itu kalau pasien sudah bisa berhenti, harusnya vape-nya juga berhenti. Jadi tidak dilanjutkan dalam jangka panjang lah. Di sini mungkin untuk pengawasannya lebih sulit, akhirnya vape ini malah dipakai terus-menerus dan ini yang menimbulkan ya dampak negatif khususnya bagi kesehatan saluran nafas dan paru. Jadi tentunya vape ini dampak negatifnya tidak jauh berbeda dengan melakukan kebiasaan merokok konvensional. Baik, ini menarik sekali ya karena banyak yang beranggapan bahwa vape ini menjadi salah satu terapi untuk berhenti merokok ya, obat untuk mengalihkan candu dari rokok tembakau. Padahal vape ini kan sebetulnya juga mengandung berbagai zat yang berbahaya ya dan juga bisa merusak sistem pernafasan kita dan menimbulkan sel kanker dalam tubuh kita. Kalau dari jangka pendek dan jangka panjang tentunya, apa saja dokter bagi para pecandu vape ini? Apakah betul juga sama bisa menimbulkan berbagai hal buruk untuk kesehatan dan memicu kanker juga untuk tubuh kita, dokter? Iya, untuk dampak penggunaan vape ini memang disebabkan karena beberapa kandungan yang didapatkan pada vape ya, selain nikotin ya, kemudian ada propilen glikol, misalnya ada gliserin. Selain itu juga ada beberapa zat logam ya, seperti kadmium seperti itu, kemudian asetaldehid, dan itu juga berbahaya. Tentunya untuk jangka pendek pemakaian vape ini bisa menyebabkan kondisi akut saluran nafas, misalnya memudahkan seseorang itu mengalami bronkitis akut.
atau batuk-batuk alergi, atau mungkin yang lebih berat pneumonia atau radang paru atau paru-paru basah. Kemudian jangka pendeknya bisa menyebabkan suatu bronkitis kronis, misalnya awal dari suatu sesak menahun. Bisa juga memicu suatu asma, misalnya pasien ini sudah memiliki kecenderungan asma tapi dipicu oleh kebiasaan merokok, vape ini bisa memicu munculnya gejala asma. Kemudian PPOK, ya PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis atau istilahnya sesak menahun, ya seperti asma gejalanya, tetapi dia disebabkan karena paparan gas berbahaya. Salah satunya adalah asap rokok, baik vape maupun rokok konvensional. Selain itu juga menimbulkan penyakit lain, misalnya seperti kanker paru, ya. Kemudian yang trending juga sempat itu adalah EVALI, ya, suatu kerusakan paru yang luas, ya, yang disebabkan karena aerosol dari vape ini, ya. Baik, jadi meski tidak langsung dari tembakau begitu ya, karena ini kan melalui liquid ya, kemudian dirubah menjadi sebuah asap dan asap ini yang akan menjadi sebuah zat yang merusak berbagai komponen tubuh kita ya. Apakah betul liquid ini juga menjadi salah satu hal yang membahayakan ya, dan liquid inikah yang juga menjadi salah satu magnet bagi generasi muda kita untuk mengonsumsi vape? Karena kita tahu vape ini memiliki berbagai rasa, dari buah-buahan sampai mint, ada semua di vape. Sehingga anak-anak muda kita lebih tertarik menggunakan vape karena rasanya yang begitu nikmat bagi para anak-anak muda kita, dokter. Ya, memang di sini nikotin, ya, salah satu kandungan nikotin yang dimasukkan di dalam e-liquid atau cartridge tersebut, memang dia tidak dalam proses pembakaran, ya. Bedanya mungkin salah satunya dengan rokok konvensional, di mana kalau rokok konvensional itu jelas ya dibakar, lah ini dipanaskan, ya, nanti dipanaskan melalui suatu proses, ya, kemudian dia akan menimbulkan suatu asap tipis, ya, asapnya mungkin tidak setebal dari konvensional, dan ini memang berbahaya juga bagi perokok pasif di sebelahnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi karena kandungannya tidak jauh berbeda dengan rokok konvensional, di mana vape ini saat ini juga generasinya sudah banyak, ya, kalau nggak salah generasi 3 atau 4 dengan berbagai model, ya, mungkin ada yang rechargeable seperti itu, kemudian bentuknya yang bagus-bagus, kemudian rasanya bervariasi, mungkin ini menjadi daya tarik tersendiri. Tapi mungkin untuk pemakaiannya ya perlu kita batasi, atau mungkin kita himbau betul bahwa kebiasaan ini apabila jangka panjang, ya, tentunya akan memicu peradangan kronis, ya, pada saluran nafas dan paru, sehingga menimbulkan suatu kondisi kesehatan yang bermasalah pada paru dan saluran nafas tersebut. Baik, jadi ini membuat dampak buruk bagi penggunanya ya, peradangan kronis juga bagi sistem pernapasan kita. Kalau untuk anak-anak sendiri, karena ada juga beberapa anak-anak kita yang sudah adiksi menggunakan vape, bahkan ada salah satu sekolah di mana anak-anaknya juga sudah menggunakan vape di daerah Jawa Timur, kalau tidak salah. Di sana anak-anaknya juga sudah mengkonsumsi vape karena tertarik dengan rasanya yang bagi mereka ini sangat enak sekali dan membuat mereka lebih rileks ketika sedang sekolah. Ini bagaimana sebetulnya, Dok, dampak negatif dari vape untuk anak-anak ya? Karena WHO juga menyampaikan bisa merusak sistem otak bagi generasi muda kita. Dan sebetulnya bagaimana juga agar bisa membatasi anak-anak kita tidak tergiur dengan vape ini? Karena mungkin di fasilitas umum atau tempat-tempat mereka berkumpul, di kanan kirinya ada yang menggunakan vape sehingga mereka tertarik dengan vape yang ada harum-harum dari rasa buah-buahan, dokter. Iya, mungkin rasa nyaman yang dimunculkan itu tidak jauh beda dengan efek dari rokok konvensional, ya. Dari nikotin itu kalau sudah terhisap dalam saluran nafas itu akan mudah sekali masuk pada pembuluh darah, ya, kemudian masuk di dalam otak, dia akan menstimulasi reseptor yang meningkatkan rasa nyaman di situ, seperti dopamin, ya, itu yang membuat nyaman dari pemakai rokok, sehingga dia ingin, kalau sudah rasa nyaman, nanti beberapa efek itu muncul seperti lebih konsentrasi, lebih percaya diri, seperti itu. Ya, itu yang membuat saya harus pakai lagi nih, seperti itu, ya. Yang menurut saya dengan adanya
generasi muda yang mengkonsumsi atau memakai vape sebagai kebiasaan ini memang harus kita telaah lebih lanjut ya, atau mungkin ada berbagai program untuk memasukkan misalnya seperti acara ya, seperti program preventif untuk pencegahan bahwa dampak jangka panjangnya seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin bisa ditekan untuk insiden atau penggunaan vape ini khususnya pada generasi muda. Karena kalau generasi muda itu misalnya umur berapa ya, 15 tahun, 14 tahun, dan nanti munculnya penyakit paru kronis itu yang dulunya insidennya lebih sering muncul di usia 40, 45 itu bisa lebih awal akan ditemui. Misalnya umur 30, 35 sudah mengalami bronkitis kronis, PPOK, mungkin juga kanker paru, seperti itu kan eman sekali ya. Baik, jadi memang harus intinya diberikan edukasi sejak dini ya, agar anak-anak kita juga bisa mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh ketika sedang di fasilitas umum, dan bisa mencegah juga generasi muda kita terkena penyakit-penyakit yang berat seperti tadi ada kanker paru dan lain sebagainya yang mengganggu sistem pernapasan generasi muda kita. Menarik sekali perbincangan kita. Dokter, kita akan lanjutkan namun usai jeda ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Dr. Hendra Stutik, selaku dokter spesialis paru dari Universitas Negeri 11 Maret. Dokter, tentu banyak yang masih beranggapan kalau vape ini menjadi salah satu sarana atau tools untuk terapi untuk berhenti dari rokok konvensional atau rokok yang berbahan dasar tembakau ya. Padahal sementara si vape ini kan juga mengandung bahan-bahan yang membahayakan bagi sistem pernapasan kita seperti yang di segmen sebelumnya Dr. Hendra sudah jelaskan. Lalu bagaimana meluruskan hal ini dok agar tidak ada lagi sebuah mindset bahwa untuk berhenti merokok harus ke vape dulu, setelah itu totally baru bisa berhenti dari rokok tembakau, Dr. Hendras? Ya, memang menjadi tantangan untuk program berhenti merokok ini. Ya, apabila memang masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok ya, mungkin rokok konvensional, saya pengen berhenti merokok ini dok, gitu. Ya, mungkin saat ini sudah ada beberapa klinik atau rumah sakit yang menyediakan klinik berhenti merokok. Jadi bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis atau dokter yang mengampu klinik tersebut. Jadi memang kita program tersebut itu terkontrol ya. Jadi nanti ada beberapa metode untuk berhenti merokok. Nah, memang salah satunya vape ini bisa dipakai untuk sebagai tools ya, sebagai sarana untuk berhenti merokok, karena memang kandungannya itu kan bisa diatur lebih rendah daripada rokok konvensional, kemudian dosisnya juga bisa disesuaikan. Nah, namun kalau ini dikontrol oleh dokter atau petugas kesehatan, tentunya nanti dosis-dosisnya diatur, akan ada evaluasi, dan pada saat pasien yang berhenti merokok ini sudah selesai dan sudah benar-benar bisa lepas, ya dilepas. Jadi tidak dilanjutkan sendiri. Ya saya khawatirnya ya dengan vape saya mau berhenti merokok tetapi tidak ada kontrol seperti itu. Akhirnya mungkin kurang paham juga bahwa kebiasaan yang diteruskan ini tanpa adanya kendali sebetulnya juga dikatakan ini sebetulnya tidak berhenti merokok, ini tetap masih merokok, hanya dipindah aja dari konvensional ke vape. Ya, ini kenapa? Karena memang sebetulnya pada vape sendiri ada beberapa ketentuan ya. Ya, misalnya dalam satu vape itu kandungannya biar aman itu nanti berapa begitu. Misalnya asetaldehyde-nya, acrolein, kadmium, kromium ya. Ini khawatirnya dikonsumsi berlebihan. Jadi kandungan aman ini pun akan tetap toksik atau berbahaya bagi saluran nafas dan paru. Baik, jadi harus diperlihat lagi ya, harus detailkan lagi penggunaannya kalau ingin dijadikan sebuah sarana atau tools. Jangan kita hanya beralih ke vapes, tapi malah adiksi di vapes-nya dan tidak menghiraukan bahan-bahan ingredientnya, dan ya akhir-akhirnya banyak lagi
organ-organ sistem pernapasan kita yang rusak juga karena sistem dari vape ini yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu bagi orang-orang yang mungkin tidak aktif atau tidak adiksi atau katakan pasif ya, dia ada di sekeliling orang-orang yang vapers atau orang yang mengonsumsi vape dengan adiksi. Apakah juga ada dampak negatif juga bagi para orang-orang yang pasif dalam vape ini, dokter? Ya, memang tadi sudah dijelaskan aerosol atau uap ya, seperti ya uap ya yang dihasilkan oleh vape ini lebih tipis ya. Tidak seperti asap yang dihasilkan oleh rokok konvensional, tapi tentunya ini juga berbahaya. Apabila kita berada di sebelahnya ya dianggap sebagai suatu perokok pasif. Ya, ada satu penelitian yang tadi baru saja saya baca, memang efek dari toksiknya zat-zat yang pada vape ini tidak jauh berbeda dengan dari rokok konvensional pada perokok pasif. Baik, jadi dampaknya hampir saja sama dengan perokok pasif yang rokok tembakau ya. Baik, Ya. lalu ada juga yang ingin membenarkan bahwa liquid dari vape ini terbuat dari food grade atau bahan-bahan makanan pada umumnya sehingga aman untuk dikonsumsi. Bagaimana meluruskan ini bahwa ya vape itu dari liquid yang mana liquidnya ini juga mengandung bahan banyak kimia kemudian dirubah dengan sedemikian rupa menjadi sebuah uap dan uapnya ini juga tentu membahayakan bagi sistem pernapasan kita. Bagaimana meluruskan hal ini agar tidak ada lagi pembenaran bahwa sebuah liquid vape ini aman untuk dikonsumsi karena mengandung food grade? Ya, mungkin sepemahaman saya ya, FDA itu sudah menyusun suatu anjuran vape ini biar aman, mungkin batasannya ada yang kandungannya apa saja seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sebetulnya ya, kandungan, batasan dan efek toksik dari kandungan rokok elektrik itu ada batas amannya. Misalnya asetaldehid itu dia batas amannya adalah 45 sampai 270 ya ppm per 1 jam seperti itu. Nah, ini adalah batas amannya ya, di mana apabila dikonsumsi dalam batas aman mungkin belum bermasalah. Tetapi apabila batas aman ini dilebihkan, maksudnya kita kan tidak bisa mengecek ya bahwa orang yang memakai vape ini dia sehari menghisap berapa gitu. Kalau hisapannya ditambah terus akhirnya batas aman ini juga tidak ada. Akhirnya juga ujung-ujungnya ke efek toksik. Ya, akhirnya efek toksiknya itu apa? Misalnya ada iritasi mata, iritasi hidung, selaput mukosa saluran nafas, akhirnya juga akan menimbulkan gejala. Ya, ini batas amannya itu harus jelas ya dan harus dipatuhi, dan ini harusnya yang memang terkontrol oleh suatu klinik berhenti merokok, misalnya ini tujuannya untuk berhenti merokok. Nah, selanjutnya mungkin batas aman. Apabila batas aman ini dilalui setiap hari, saya tidak melebihi lah. Kalau pemakainya kronis, pemakainya dalam jangka waktu panjang, nah efeknya juga menurut literatur juga akan sama. Ya, segala sesuatu yang memang dia itu cenderung zat asing ya bagi saluran nafas, sehingga dia akan menimbulkan reaksi dipakai jangka panjang, ujung-ujungnya akan merusak struktur dari organ tersebut. Baik, jadi kalau digunakan secara rutin, bahkan sudah adiksi, tentu saja akan membuat sistem pernapasan kita, organ-organ tubuh kita menjadi rusak dan tentunya juga ke depannya kesehatan kita semakin lama akan semakin memburuk. Baik, dengan diskusi kita hari ini semoga bisa mencerahkan masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk bisa lebih bijak ya dalam mengonsumsi sebuah produk yang akan berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Terima kasih Dr. Hendras telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum dokter. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat pembuatan manik-manik indah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.